Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, setelah sekian lama ya, ibu baru bisa bikin video untuk kalian. Walaupun singkat, tapi nggak apa-apa ya. Kita bisa tatap muka sebentar. Nah, di sini ibu akan menjelaskan materi tentang Quran hadis, yaitu hadis tentang persaudaraan yang minggu-minggu lalu sudah kalian catat. Nah, ibu akan menjelaskan isi kandungan hadisnya itu seperti apa. Yang punya buku boleh dilihat ya bukunya, nanti pas ibu menjelaskan. Ibu bacakan dulu ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi tarahumihim wa taraddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idastaka ud'u tada'alahu sa'iru jasadihi bisahari wal humma, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu melihat orang-orang mukmin itu saling menyayangi, saling mencintai dan saling menunjukkan rasa simpati, seperti halnya tubuh yang jika salah satu organ tubuhnya mengadu kesakitan, maka seluruh tubuh akan terpanggil atau menjalar untuk tidak tidur dan merasakan demam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sudah jelas ya tadi Rasulullah SAW bersabda. Nah, kamu melihat orang-orang mukmin itu saling menyayangi, saling mencintai dan saling memberikan rasa simpati. Seperti halnya tubuh yang jika salah satunya sakit, maka organ tubuh yang lain akan terpanggil atau menjalar untuk tidak bisa tidur. Kalau kita sakit, tentunya kita tidak bisa tidur kan? Ya. Kalau kalian demam, tentu kalian pasti susah tidur karena merasa menggigil badannya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan ya, mengamalkan kegiatan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan hadis yang sudah tadi ibu bacakan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita semua adalah bersaudara. Bagaimana digambarkan dalam hadis yang tadi ya, bahwa orang mukmin itu seperti anggota tubuh yang jika salah satu organ tubuhnya merasa sakit, maka seluruh tubuh akan turut merasakan sakit. Nah, begitu pula orang-orang mukmin yang baik, apabila salah satu dari mereka tertimpa musibah, atau bencana, maka seluruhnya akan turut merasakan musibah tersebut. Nah, kemudian mereka berusaha memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan yang dialami dan memberikan yang terbaik untuknya. Nah, kalau dalam anggota tubuh nih, salah satunya sakit, seluruh tubuh akan merasa sakit dan tidak bisa tidur. Contohnya seperti ini. Kalian sakit gigi, yang sakitnya cuma gigi satu di titik ini, tapi tentu kalian akan merasakan panas, pusing, terus pegal-pegal, kadang badan terasa sakit, dan tentu kalian tidak bisa tidur karena merasakan sakit itu ya. Jadi yang sakitnya satu tetapi menjalar ke seluruh tubuh. Nah, begitu pula dengan orang-orang mukmin yang baik. Nah, apabila salah satu orang mukmin tertimpa musibah atau bencana, tentu mukmin yang lain akan merasakan ya bencana tersebut. Merasa apa? Merasa sedih, merasa ingin membantu. Ya, membantu semampunya kita, ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Misalkan memberi makanan,
memberikan pakaian ya. Nah, itulah kenapa disebutkan bahwa kita sebagai umat muslim itu bersaudara seperti itu. Jadi kita akan merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara sesama muslim kita. Nah, hadis ini hendaknya menjadi pelajaran juga bagi sebagian umat Islam yang hatinya belum tergugah untuk turut dalam merasakan apa yang sedang menimpa saudara-saudaranya. Nah, mudah-mudahan hadis ini juga menjadi pelajaran bagi sebagian umat yang hatinya belum tergugah untuk turut merasakan apa yang sedang menimpa saudara-saudaranya. Ya, sudah jelas ya, dijelaskan oleh Rasulullah melihat orang-orang mukmin ini saling mencintai, saling menyayangi, dan saling memberikan rasa simpati. Nah, mudah-mudahan hadis ini juga menjadi pelajaran bagi umat-umat yang belum terteguh hatinya untuk turut merasakan apa yang dialami oleh muslim atau saudara-saudaranya. Nah, hendaknya disadari juga bahwa perilaku saling menyayangi, saling mencintai, dan saling memberikan rasa simpati antar sesama umat Islam dapat mengangkat persaudaraan yang hakiki di antara sesama muslim. Nah, perlu disadari juga ya bahwa perilaku saling menyayangi, saling mencintai, dan memberi simpati ini akan mengikatkan persaudaraan yang hakiki. Nah, untuk menunjukkan sikap persaudaraan di antara kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu perlu dibiasakan terciptanya suasana persaudaraan di lingkungan kita. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan di lingkungan kita? Yang pertama, mulailah dari sekarang menunjukkan sikap santun kepada anggota keluarga. Nah, harus kita memiliki sikap santun ya kepada anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga? Tentu kalian tahu ya. Dalam keluarga atau di rumah itu ada siapa saja? Ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik, atau kadang bertamu paman, bibi, kakek, dan nenek. Nah, kalian harus memiliki sikap santun. Ibu percaya kalian semua pasti memiliki sikap santun tersebut ya. Yang kedua, hormatilah selalu orang tua dan gurumu. Nah, kalau di rumah kalian harus menghormati orang tua. Kalau kalian disuruh itu harus cepat. Kalau disuruh belajar itu jangan rengek-rengek, kalian harus semangat, bantulah orang tua ya. Jangan bikin pusing orang tua ya. Ibu yakin kalian semua pasti selalu semangat. Nah, harus dihormati dan dihargai. Nah, kalau di sekolah itu kalian harus menghormati guru ya. Terus menunjukkan rasa simpati kepada teman sekelasmu. Nah, harus menunjukkan rasa simpati. Misalkan teman kalian ini mau nyatet, mau nulis, tapi teman kalian kotak pensilnya tertinggal, kalian merasa kasihan. Nah, kalian ada keinginan untuk memberikan pinjam pensil untuk mencatatnya. Nah, itu merasa simpati. Nah, kalau di lingkungan sekarang kepada teman bermain ya, teman belajar di rumah ya. Terus yang keempat, hindari sikap memusuhi dan membenci teman. Nah, sudah jelas tadi di dalam hadis bahwa sesama muslim itu saling menyayangi dan mencintai, artinya terhindar dari sikap membenci dan memusuhi teman. Jangan sampai membenci ya, karena dalam hadis sudah jelas kita harus saling mencintai dan menyayangi. Nah, yang kelima, jika ada temanmu yang sakit atau mendapatkan musibah, segeralah tengok dan berilah bantuan yang sekiranya kalian mampu. Nah, kalau ada yang sakit itu harus ditengok. Kalau ada yang tertimpa musibah itu kita harus memberikan bantuan semampunya kita.
Terus jangan lupa berdoa, memohon diberikan petunjuk oleh Allah agar menjadi muslim yang baik serta dapat menolong sesama dan memelihara persaudaraan. Tentu kita inginnya membantu yang membutuhkan. Selalu berdoa ya sama Allah supaya kita diberikan petunjuk agar kita menjadi muslim yang baik, saling menolong antar sesama. Nah, sekian dari Ibu, mudah-mudahan kalian memahaminya. Ingat ya, terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan bermain. Kalian harus santun, hormat, dan memiliki rasa simpati dan saling menyayangi. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.